Saudara-saudaraku yang terkasih, terutama keluarga yang berduka, ada banyak kata untuk mengatakan orang yang meninggal. Ada kata meninggal, mati, gugur, wafat, tewas, berpulang, apalagi. Kurang lebih itulah yang biasa kita pakai sebagai kata dari mati. Itu biasanya untuk manusia, ya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, berkaitan dengan bacaan-bacaan hari ini, saya lebih memilih kata berpulang. Berpulang dalam artian bahwa ini kalau kita kaitkan dengan iman, ya. Iman, keyakinan kita. Karena berpulang ada pengharapan. Maka saudara, berpulang dalam artian ini bahwa dia pasti pernah pergi dari satu tempat, ya, pergi dari satu tempat lalu di dunia ini, maka berpulang berarti kembali ke tempat yang semula. Saudara yang terkasih, dalam ungkapan iman ini bahwa dia pergi meninggalkan tempat dan akan kembali berpulang. Sementara selama meninggalkan tempat dan akan kembali ini sifatnya hanya sementara. Kita punya rumah di Jakarta, ibaratnya kita pergi ke Bandung, ya kan? Di Bandung itu bukan rumah kita yang sesungguhnya. Mungkin kita hanya nginap di saudara, nginap di hotel, ataukah di mana. Maka kita akan pulang kembali ke Jakarta, ke rumah yang sesungguhnya. Itulah gambaran bahwa manusia hidup itu seperti pergi ke Bandung, tinggal di Bandung sementara, dan akan pulang ke Jakarta. Oleh karena itu, saudara, sifatnya hanya sementara. Selain itu, berpulang berarti dia punya alamat yang jelas. Alamat rumah yang jelas. Ketika dia di Jakarta, alamatnya jelas. Maka pulang ini jelas. Pulang kemana? Nah, saudara, bagi para gelandangan, mereka yang tidak punya rumah, berpulang ini agak repot dipahami, ya. Karena tidak punya alamat rumah yang jelas. Demikian juga nanti setelah pulang dari perayaan pemakaman atau kremasi ini, kita juga akan berpulang ke rumah kita, ya. Tapi bukan pulang selamanya, bukan, ya. Berpulang kembali ke rumah kita masing-masing. Nah, saudara, kalau kita mengacu pada bacaan-bacaan suci dari surat Paulus dan juga bacaan Injil Yohanes, itu juga berbicara tentang persoalan pulang dan berpulangnya orang beriman, ya. Berpulangnya orang beriman. Mengapa orang beriman harus berpulang? Pertanyaannya demikian. Harus berpulang. Jawabannya, karena di dunia ini manusia tidak punya rumah abadi. Manusia di dunia ini bersifat sementara, ya. Bersifat sementara. Maka Paulus menggambarkan kesementaraan hidup di dunia ini hanya seperti kemah, ya, bukan rumah, seperti kemah. Sementara Yesus dalam bacaan Injil hari ini berbicara mengenai rumah
yang ada di surga yang disiapkan oleh Yesus sendiri. Nah, penggambaran ini sangat bagus pada saudara. Hidup di dunia itu seperti kemah, karena kapan saja akan dibongkar, kapan saja akan berpulang ke rumah abadi yang disediakan oleh Yesus sendiri. Pak saudara, kemah dan rumah sama-sama berbicara mengenai tempat tinggal. Tetapi perbedaan mendasarnya antara kemah dan rumah itu sangat besar. Ya, kemah hanya sementara rumah ini menyebutkan lebih tetap. Maka, para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, karena kehidupan kita itu hanya seperti kemah, maka kita memiliki pengharapan bahwa kita akan mendapatkan satu tempat tinggal, satu rumah yang disediakan oleh Yesus sendiri. Pak saudara, dari sini kita pasti akan mengingat kembali bahwa untuk pergi ke tempat tinggal rumah yang baru pasti harus tahu jalannya. Jalannya harus jelas. Yohanes menunjukkan kepada kita bahwa jalannya hanya melalui Yesus sendiri. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada jalan. Karena apa? Yang dari sana lalu datang ke dunia, hanya merekalah yang bisa membawa kembali ke tempat abadi. Hanya yang berasal dari surga yang bisa membawa umatnya untuk kembali ke surga. Ya. Berbeda para saudara kita. Saya ngomong, nanti kamu pergi ke surga, jalannya apa? Melalui Yesus ya. Beda kalau saya ngomong para saudara. Tetapi kalau Yesus sendiri yang ngomong, ya, akulah jalan, berarti aku tahu jalan menuju ke sana. Ya, maka para saudara, jangan percaya pada orang yang mengatakan surga ini kayak seperti ini. Tidak. Surga yang digambarkan Yesus, ya, di sini seperti rumah. Ya, seperti rumah. Maka bagi kita orang Katolik, pengikut Yesus, tidak usah khawatir nanti rumahnya di mana. Sudah ada tempat masing-masing, saudara. Ada tempat masing-masing. Hari ini kita mengantarkan saudara kita Bapak Agustinus Sustiharjo untuk pergi ke tempat yang disediakan oleh Yesus sendiri. Pak Agustinus, ya, pasti tahu jalan ke sana, karena dia telah mengimani Yesus selama hidupnya. Nah, Pak saudara, semoga Yesus dikatakan dalam Injil hari ini, aku akan datang kembali untuk mengantar kamu beserta. Yesus sendirilah yang akan mengantar Bapak Agustinus ke tempat yang sudah disediakannya. Maka kita jangan khawatir. Hanya para saudara, kita sebagai sesama umat beriman diminta untuk selalu mendoakan beliau. Semoga jalannya itu lancar. Karena apa? Mungkin ada dosa, ada kesalahan. Tetapi saya yakin para saudara, selama hidupnya beliau telah mempersiapkan diri sangat baik. Kurang lebih 25 tahun ya beliau di tempat tidur. 25 tahun. Itu bukan waktu yang pendek. Harusnya beliau merayakan pesta perak berada di tempat tidur, ya kan? Tapi pesta perak itu lalu dirayakan menuju ke surga. Ya. Oleh karena itu, Bapak Agustinus Sustiharjo, ya, selamat jalan. Semoga engkau dijemput oleh Tuhan Yesus sendiri
untuk masuk dalam kerajaan-Mu. Beliau sepanjang hidupnya sudah beberapa kali menerima sakramen pengurapan orang sakit, ya. Yang terakhir kurang lebih 10 hari yang lalu, Ibu, ya. 10 hari yang lalu setelah menerima pengurapan orang sakit, beliau sebelumnya teriak-teriak kesakitan, 10 menit kemudian tertidur nyenyak. Dan kemudian ya beliau seperti meminta doa, meminta penguatan dari keluarga sebelum beliau menghembuskan nafas yang terakhir berpulang kepada Bapaknya di surga. Maka semoga beliau berbahagia di surga. Amin.